mengenai permasalahan gender ataupun LGBT, di mana mungkin sebagai masyarakat itu banyak menilai bahwa gender dan jenis kelamin itu adalah hal yang sama. Namun kalau kita melihat dari sebagai ilmu pengetahuan bahwa gender dan jenis kelamin itu adalah hal yang tidak sama. Kalau jenis kelamin itu sudah tentu terbagi dari dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau kita melihat gender, itu mungkin banyak jenis-jenis identifikasi gender, di mana seperti yang terjadi di salah satu negara Asia yaitu Thailand, mungkin banyak jenis-jenis gender. Nah, di mana jenis-jenis gender ini terbentuk karena adanya konstruksi sosial dan budaya. Kalau kita menarik di dalam sejarah terlebih dahulu bahwa terjadinya LGBT ini adalah hal yang mungkin sebagai masyarakat itu menganggap masih wajar atau normal, karena itu menyangkut hak-hak ibu mereka. Tetapi seiring perkembangan zaman, tindakan LGBT ini sudah mulai patut diwaspadai dan dicurigai, bahkan harus diberantas. Karena kenapa? Tindakan LGBT ini kalau dilihat dalam sisi kesehatan itu sangat membahayakan bagi penggunanya atau bagi perilakunya. Mengapa bisa menyebabkan terjadi yang namanya penyakit HIV, di mana penyakit itu adalah penyakit yang justru sangat berbahaya bagi mereka yang jika terkena hal tersebut. Nah, sebab itulah tindakan-tindakan LGBT itu jangan sampai melumuri masyarakat yang tidak mengetahui bahayanya LGBT, di mana tindakan itu justru sangat membahayakan. Ditambah lagi jika terjadi penyakit HIV yang menyebar disebabkan oleh adanya LGBT. Kalau kita melihat dalam konteks hak hidup manusia, kita hanya bisa menormalisasikan hak mereka untuk hidup, tetapi untuk identitas seksual mereka yang menyimpang kita sangat tidak mendukung atau mesti kita berantas. Sedangkan gender itu adalah konsep yang merujuk kepada peran, perilaku, identitas sosial, yang dimana hal itu terbentuk adanya konstruksi sosial yang ada di masyarakat, bahkan bisa juga terbentuk karena adanya budaya. Nah, sebagai masyarakat kita masih belum memahami apa itu gender dan masih menyamakan gender dengan jenis kelamin, seperti yang terjadi di video ini. Mungkin teman-teman bisa menilai bahwa sebagai masyarakat kita belum memahami secara detail apa itu gender dan LGBT. Dikatakan apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Dikata siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kau mau sekali perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral. Kau jadi netral sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo. Halo, kau sana, ambil tasmu. Kau sana. Kita tidak terima laki-laki tuh. Nah, dari tampilan video tadi menunjukkan bahwa sangat mirisnya masyarakat kita, terutama di kalangan-kalangan pengajar, bagaimana mereka belum memahami apa itu gender dan jenis kelamin dan masih menyamakan gender dengan jenis kelamin. Padahal jenis-jenis gender itu banyak, seperti ada yang mengatakan identitas gender, di mana hal itu terjadi seseorang itu mengenali dirinya sendiri dalam spektrum maskulin atau feminin, di mana keduanya itu tidak bisa disamakan. Nah, yang kedua itu ialah ekspresi gender, di mana cara seseorang menampilkan gender mereka kepada orang lain melalui pakaian, perilaku, gaya rambut, dan aspek dari penampilan lainnya. Seperti banyak yang terjadi jika kita melihat masyarakat kita sebagian ada laki-laki yang menggunakan pakaian atau celana yang mirip dengan pakaian wanita, atau sebaliknya wanita yang memakai pakaian yang mirip seperti laki-laki, atau dengan cara duduknya laki-laki seperti wanita, wanita duduknya seperti laki-laki. Itu salah satu menunjukkan identitas gender yang tidak sama dengan jenis kelamin, di mana hal itu terbentuk adanya konstruksi sosial. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai apa itu yang namanya gender. Nah, sekarang mungkin kita akan sedikit membahas tentang permasalahan LGBT ataupun apa itu yang namanya LGBT. Di mana LGBT itu adalah perilaku seksual yang menyimpang, yang dimana sangat tidak dimaklumi oleh kalangan sebagian besar masyarakat, namun sebagian orang-orang yang
pelaku LGBT mereka memaklumi hal itu dan mereka mendasari hal itu sebagai hak asasi mereka. Sedangkan LGBT itu sendiri artinya ialah lesbian, gay, biseksual, dan transgender, di mana ini adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang dengan orientasi seksual tersebut. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang masalah LGBT, di mana di luar dari hak yang harus mereka jalankan, tapi di sini kita melihat bahayanya yang terjadi jika LGBT ini menjadi ranah yang dimaklumi di kalangan masyarakat. Tentu ini akan merusak yang namanya lingkungan, bahkan habitat anak muda kita untuk kedepannya. Bagaimana jika mereka mengenal atau membiasakan atau bahkan memaklumi tindakan LGBT ini menjadi hal yang normal, itu sangat membahayakan, terutama dalam hal kesehatan, di mana jelas dalam hal kesehatan tindakan LGBT itu adalah hal yang sangat menyebabkan terjadi penyakit atau timbulnya penyakit. Nah, kalau kita melihat dalam segi normal, bagaimana dengan orientasi seksual yang bisa dikatakan menyimpang. Mengapa menyimpang? Karena sebagian masyarakat berparadigma bahwa LGBT itu sangat membahayakan. Tapi secara faktanya kalau kita melihat dalam sisi kesehatan bahwa tindakan LGBT adalah tindakan yang membahayakan dan bisa menimbulkan penyakit di antara mereka. Nah, kalau kita melihat dalam hal yang normal, bagaimana ini sangat membahayakan yang namanya sekitaran lingkungan, di mana ketika masyarakat menganggap LGBT ini adalah hal yang normal dan dianggap memiliki hak yang sama dengan orang yang memiliki orientasi seksual yang normal, ini sangat membahayakan generasi dari lingkungan kita, di mana tindakan LGBT ini mesti harus dikesampingkan atau tidak kita pedulikan. Tetapi yang kita pedulikan adalah hak mereka untuk hidup. Tetapi untuk orientasi seksualnya itu jangan sampai kita anggap ada beberapa hal yang dimaksud dengan LGBT, di mana pertama itu adalah terjadinya lesbian, di mana lesbian itu yang dimaksud perempuan suka sesama perempuan, sedangkan gay itu pria suka dengan pria. Nah, biseksual adalah orang yang tertarik secara romantis atau kepada lebih dari satu jenis kelamin, biasanya pria atau wanita. Nah, sedangkan transgender adalah orang yang identitas gendernya itu berbeda dari jenis kelamin yang diberikan saat lahir. Bisa dikatakan ketika dia lahir sebagai laki-laki, kemudian ketika dewasa dia berubah jenis kelaminnya menjadi seorang wanita. Mungkin di sini kalau teman-teman belum jelas mengenai masalah LGBT dan gender, mungkin bisa kita lihat sama-sama di video yang akan saya tampilkan ini. Ini mengenai video LGBT dan bahayanya LGBT jika terjadi atau dinormalisasikan oleh masyarakat kita. Sekitar. LGBT. LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis dan mencintai baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Gay adalah istilah bagi laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenis dan mencintai baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Biseksual adalah istilah bagi laki-laki atau perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama atau lawan jenis dan mencintai baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Berbeda dengan lesbian, gay, biseksual, transgender disebut sebagai orang transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks yang lainnya.
Penyebab LGBT dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor genetik, dan yang terakhir faktor pendidikan. Faktor keluarga dipengaruhi didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Perceraian rumah tangga juga berpengaruh terhadap psikologi anak. Faktor lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Faktor genetik juga berpengaruh. Keberadaan hormon testosteron yang rendah dalam tubuh manusia memiliki andil yang besar terhadap perilaku LGBT. Faktor pendidikan sejak dari sekolah dasar sangat berpengaruh untuk membentuk akhlak dan moral anak untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seseorang berhak memilih untuk menjadi LGBT atau non-LGBT. Dikarenakan adanya persoalan antara HAM, yaitu hak asasi manusia. Akan tetapi, jika seorang LGBT melakukan perilakunya secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif yang berbahaya. Dampak dari segi sosiologi dapat berakibat pada kehidupan sosial, yaitu dapat mengikis keharmonisan hidup yang tumbuh di masyarakat dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dampak dari segi psikologi, seorang yang dikategorikan LGBT bisa memiliki kepercayaan bahwa dirinya bukanlah seorang laki-laki ataupun perempuan yang sejati. Dampak dari segi kekeluargaan, timbulnya kekecewaan dan rasa malu dari anggota keluarga yang lainnya. Pada akhirnya, timbullah pertikaian di antara sesama anggota keluarga. Dampak dari segi kesehatan dapat mengakibatkan penyakit seperti sifilis, herpes, gonore, chlamydia, dan yang paling berbahaya yaitu HIV atau AIDS.